Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arni Karina selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Izin memperkenalkan diri Bu, saya Cahya Tanzila, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi, kelas AK 606. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester yang terdiri dari 3 soal. Yang pertama, konsolidasi Palpatine dan Kilo. Yang kedua, mengenai transfer aset tidak lancar antara Raja Dermawan Corp dan Jendro Kok. Dan yang terakhir, review jurnal sebagai studi kasus. Soal yang pertama yaitu Palpatine memperoleh 80% saham Kilo pada 1 Januari 2020 X3 dengan harga saham $400.000. Ekuitas Kilo pada tanggal akuisisi terdiri atas $375.000 dengan gabungan dari common stock $200.000 dan return earning sebesar $175.000. Selanjutnya yaitu karena Palpatine membayar 80% kepemilikan, saya menghitung nilai implisit seluruh Kilo yaitu 400.000 dibagi dengan 80% dengan hasil $500.000. Selisih antara nilai buku ekuitas 500.000 dikurangi dengan 375.000 menghasilkan diferensial seluruh entitas sebesar $125.000 untuk seluruh entitas. Diferensiasi ini kemudian saya alokasikan ke 3 pos: equipment sebesar $60.000, paten sebesar $45.000, dan goodwill sebesar $20.000. Karena kepemilikan Palpatine 80%, saya bagi proporsional menjadi $100.000 dari total diferensial dan non-controlling investment menanggung $25.000. Yang kedua yaitu amortisasi diferensial. Equipment dengan kenaikan nilai wajar $60.000 tadi dan sisa umur manfaat 5 tahun, saya amortisasi menjadi 4.500 per tahun. Totalnya yaitu 12.000 ditambah 4.500 yaitu $16.500 untuk total amortisasi setahun. Jadi saldo diferensiasi yang belum diamortisasi di awal 20X4 tersisa $108.500. Equipment turun menjadi 48.000, patent 40.500, dan goodwill tetap di 20.000 karena goodwill tidak diamortisasikan. Selanjutnya yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Yang pertama, penjualan upstream tahun 20X3 di akhir 20X3 dari Kilo ke Palpatine. Kilo menjual barang dengan harga pokok 64.000, seharga $80.000. Jadi ada selisih $16.000 yaitu keuntungan. Lalu di tahun 2024 Palpatine menjual $44.000 dari barang tersebut sehingga laba yang direalisasikan tahun ini adalah 20% dikali $44.000 yaitu $8.800. Sisa persediaan $36.000 di akhir 20X4 masih menyimpan laba belum terrealisasi sebesar $7.200. Yang kedua yaitu transaksi upstream tahun 20X4. Kilo menjual barang dengan harga pokok $75.000 kepada Palpatine seharga $120.000. Sehingga dapat dihitung laba kotor sebesar $45.000.
dengan persentase laba berdasarkan harga transfer sebesar 37,5%, 37,5%, sehingga persediaan yang belum dijual Palpatine pada akhir tahun sebesar 40.000 dolar. Dan laba yang belum direalisasikan sebesar 37,5% dikali 40.000 dolar, yaitu 15.000 dolar. Transaksi ketiga yaitu penjualan downstream tahun 20X4 dari Palpatine ke Kilo. Palpatine menjual barang seharga 8.750 kepada Kilo dengan harga 17.500 dolar, sehingga laba yang didapatkan sebesar 8.750 dengan persentase sebesar 50%. Persediaan yang masih dimiliki Kilo sebesar 7.500, sehingga laba yang belum direalisasikan sebesar 50% dari 7.500, yaitu 3.750 dolar. Totalnya, laba belum terrealisasi yang harus saya eliminasi dari persediaan akhir 20X4 sebesar 25.950 dolar. Gabungan dari ketiga transaksi berikut. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi konsolidasi. Yang pertama, mengeliminasi ekuitas Kilo pada tanggal akuisisi di mana debitnya berisi common stock dan retain earning masing-masing sebesar 200.000 dan 175.000, dengan kredit investment 300.000 dan non-controlling interest sebesar 75.000. Lalu yang selanjutnya itu mengalokasikan diferensial awal 20X4 dengan debitnya equipment sebesar 48.000, paten sebesar 40.500, goodwill sebesar 20.000, dengan transaksi kredit yaitu investment in Kilo sebesar 86.800 dan non-controlling interest di kredit sebesar 21.700. Yang selanjutnya mengeliminasi pendapatan metode ekuitas dengan debitnya income from Kilo 70.090, investment in Kilonya dikredit sebesar nilai yang sama yaitu 70.090. Yang selanjutnya mengeliminasi dividen Kilo dengan kredit debit investment dan non-controlling interest sebesar masing-masing 24.000 dan 6.000, dividen declared-nya dikredit sebesar 30.000. Selanjutnya mengakuisisi amortisasi diferensial tahun 20X4 di mana akun debit terdiri dari depreciation expense sebesar 12.000, paten amortization expense sebesar 4.500 dan dikredit dengan akun accumulated depreciation sebesar 12.000, paten sebesar 4.500. Selanjutnya yaitu mengakuisisi laba awal persediaan upstream dengan akun di debit yaitu investment in Kilo sebesar 12.800, non-controlling interest sebesar 3.200 dan kredit pada akun cost of goods sold sebesar 16.000. Selanjutnya yaitu mengeliminasi penjualan upstream dan downstream. Pada debit yaitu sales sebesar 137.500 dan COGS dikredit sebesar 137.500 juga. Selanjutnya itu mengeliminasi laba belum direalisasi dengan debit sales sebesar 22.200 dan COGS sebesar 22.200 dikredit. Yang terakhir yaitu mengeliminasi laba belum direalisasi dengan sales di debit sebesar 3.750 dan COGS dikredit sebesar 3.750. Poin selanjutnya yaitu rekonsiliasi fully adjusted equity method. Bagian ini penting untuk membuktikan bahwa perhitungan dimulai dari bagian Palpatine atas laba Kilo, yaitu 80% dikali 15.000 sama dengan 12.000 dolar, lalu dikurangi dengan bagian laba Palpatine atas amortisasi diferensial sebesar 13.200 dolar, dan ditambah dengan realisasi laba upstream sebesar 7.040 dolar, dikurangi dengan
laba upstream yang belum terrealisasi sebesar 12.000 dolar dikurangi dengan laba downstream yang belum direalisasi pada tahun 20x4 sebesar 3.750 dolar sehingga mendapatkan income loss from kilo yang benar untuk tahun 20x4 sebesar 9.910 dolar. Artinya, dari bagian palpatain dari kilo justru merugi tahun ini. Meskipun kilo sendiri mencatat laba di buku terpisahnya, ini terjadi karena beban amortisasi diferensial dan penangguhan laba antar perusahaan lebih besar dari laba operasional yang diakui. Laba bersih konsolidasi 20x4 dihitung dari laba operasi terpisah Palpatine ditambah laba kilo ditambah realisasi laba upstream awal dikurang upstream akhir dikurang laba downstream akhir dikurang amortisasi diferensial dengan nilai hasil akhir yaitu 120.150 dolar. Dari jumlah ini, bagian yang menjadi hak NCI adalah minus 1.540 dolar. Jadi NCI justru menanggung kerugian kecil tahun ini, sehingga laba yang menjadi hak pengendali Palpatine adalah sebesar 121.690 dolar. Angka ini cocok dan memang persis dengan laba Palpatine hasil metode ekuitas, yang membuktikan bahwa perhitungan sudah benar dan konsisten. Selanjutnya yaitu poin F dan G, worksheet konsolidasi. Ketiga bagian ini terdiri dari laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca yang saya susun dalam kertas kerja 3 kolom sesuai hasil hitungan pada gambar. Beberapa angka kunci, yang pertama yaitu total aset konsolidasi mencapai 1.138.050 dolar dengan saldo retained earning sebesar 219.590 dolar dan saldo non-controlling interest akhir sebesar 85.960 pada kolom liabilitas dan ekuitas. Detail setiap perhitungan dapat dilihat pada lembar jawaban berikut. Selanjutnya yaitu soal studi kasus nomor 2, transfer antar perusahaan aset tidak lancar antara Raja Dermawan Corp dan Jendro Corp. Yang pertama, yang A, perhitungan keuntungan transaksi antar perusahaan. Ada dua transaksi, yaitu yang pertama aset tanah dan yang kedua yaitu peralatan. Transaksi pertama arahnya downstream dari Raja Dermawan ke Jendrokok terjadi pada tanggal 31 Maret 2030. Harga jual sebesar 60.000, harga pokok 50.000. Jadi, gain yang didapat yaitu sebesar 10.000. Karena tanah adalah aset yang tidak dapat disusutkan dan sampai akhir 2030 ini masih dipegang Jendrokok belum dijual ke pihak luar, maka seluruh gain 10.000 dolar ini akan tetap belum terrealisasi dan harus dieliminasi 100% setiap bulan, setiap tahun, terus-menerus sampai suatu saat tanah ini benar-benar dijual ke luar grup. Transaksi kedua yaitu peralatan upstream dari Jendrokok ke Raja Dermawan. Terjadi pada tanggal 30 Desember 2029 dengan harga yang dibeli sebesar 150.000 dolar dengan umur ekonomis 15 tahun
Saat dijual, akumulasi penyusutannya sebesar $50.000 dan nilai bukunya sebesar $100.000. Dijual seharga $120.000 sehingga mendapatkan gain sebesar $20.000. Perbedaan dengan tanah, peralatan ini disusutkan jadi gainnya direalisasi bertahap bukan ditahan penuh. Sisa umur manfaatnya sejak transfer adalah 10 tahun. Jadi gain $20.000 dibagi menjadi 10 sama dengan $2.000 per tahun. Melalui koreksi kelebihan depresiasi. Karena transaksi terjadi akhir di 2029, maka awal 2030 seluruh $20.000 tersebut masih belum terrealisasi. Sepanjang 2030, terrealisasi $2.000 sehingga sisa yang belum terrealisasi di akhir 2030 sebesar $18.000. Satu hal penting, karena ini transaksi upstream, anak menjual ke induk, gain ini akan mempengaruhi baik bagian pengendali maupun NCI secara proporsional. Berbeda dengan transaksi tanah yang tadinya downstream, sehingga 100% menjadi tanggungan Raja Dermawan saja. Selanjutnya yaitu poin B, equity method yang dicatat Raja Darmawan tahun 2030. Laba bersih Jendrokok tahun 2030 dari trial balance tercatat sebesar $45.000 dengan metode ekuitas yang fully adjusted. Di sini terdapat 4 jurnal. Yang pertama mengakui 70% laba bersih Jendrokok dengan investment di debit sebesar 31.500, income di kredit sebesar 31.500. Yang kedua, mencatat transaksi dividen Jendrokok dengan cash debit sebesar 24.500 dan investment di kredit sebesar 24.500. Yang ketiga, mengakui bagian raja atas realisasi laba upstream equipment dengan di debit investment 1.400 dan di kredit income sebesar 1.400. Dan transaksi menangguhkan 100% laba downstream atas tanah dengan income debit 10.000 dan investment di kredit 10.000. Hasil akhirnya, akun income from Jendrokok tahun 2030 sebesar 22.900. Angka ini dicocokkan dan memang persis dengan saldo di trial balance soal. Yang ketiga, yang poin C yaitu jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2030. Terdapat 4 jurnal utama yaitu Basic Consolidation Entry, Carry Forward eliminasi laba upstream equipment tahun 2029, eliminasi excess depreciation tahun 2030, eliminasi laba downstream tanah tahun 2030. Dengan nilai yang bisa terlihat pada tabel jawaban tersebut. NCI atas laba tahun 2030 dihitung dari 30% dikali penjualan laba bersih Jendrokok dan realisasi gain peralatan dikurang hasilnya yaitu sebesar $14.100. Dan gain tanah tidak dimasukkan ke perhitungan NCI karena sifatnya downstream, 100% tanggung jawab Raja Dermawan. Yang keempat yaitu Three-Part Consolidation Worksheet 31 Desember 2030. Hasil akhir kertas kerja tersebut menunjukkan total aset konsolidasi sebesar $1.170.900 dengan return earning sebesar $417.900 dan NCI in net asset sebesar $17.178.350. Detail perhitungan tiap baris sudah disusun lengkap di tabel worksheet pada lembar jawaban berikut.
Selanjutnya yaitu studi kasus review jurnal berjudul Eliminasi Transaksi Antar Perusahaan dalam Konsolidasi Setelah Tanggal Akuisisi, Tantangan dan Implikasi, penulis M. Masrukan dan kawan-kawan. Tahun terbit 2024 di bulan Desember. Jurnal ini membahas mengapa eliminasi transaksi antar perusahaan itu sangat krusial agar laporan keuangan konsolidasi benar-benar mencerminkan kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi, bukan tercampur dengan transaksi internal yang sebenarnya bukan transaksi dengan pihak luar. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka kualitatif dan menyoroti tantangan usaha berupa kompleksitas struktur kepemilikan, banyak entitas dalam grup, dan perbedaan kebijakan akuntansi antar perusahaan. Yang menarik, temuan ini sangat relevan dengan kedua soal yang saya kerjakan. Pada soal 1, prinsip eliminasi laba persediaan yang belum direalisasi, baik upstream maupun downstream, adalah penerapan langsung dari apa yang dibahas pada jurnal ini. Pada soal 2, prinsip yang sama berlaku untuk aset tidak lancar. Gain downstream ditangguhkan penuh selama aset masih dalam grup, sedangkan gain upstream direalisasi bertahap sesuai pola penyusutan asetnya. Sebagai catatan, artikel ini bersifat studi literatur konseptual dan tidak menyertakan studi kasus numerik atau data empiris perusahaan tertentu, sehingga pembahasannya cenderung normatif dan kurang memberikan ilustrasi teknis mendalam mengenai mekanisme jurnal eliminasi itu sendiri. Pembahasan mengenai perbedaan perlakuan transaksi upstream versus downstream terhadap lokasi NCI tidak dibahas secara eksplisit di dalam artikel, padahal ini merupakan aspek teknis penting yang justru banyak diuji dalam soal-soal praktik seperti pada UAS. Meskipun demikian, artikel ini berhasil memberikan kerangka konseptual yang jelas mengenai mengapa eliminasi diperlukan, mencegah duplikasi, dan mencegah kendala laporan yang menjadi dasar penting sebelum mempelajari teknik jurnal eliminasi secara detail. Kesimpulannya yaitu, jurnal eliminasi transaksi antar perusahaan dalam konsolidasi setelah tanggal akuisisi, tantangan dan implikasi menjelaskan bahwa eliminasi transaksi antar perusahaan merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya yaitu memastikan bahwa laporan keuangan kelompok hanya mencerminkan transaksi dan keuntungan yang benar-benar berasal dari hubungan dengan pihak eksternal. Transaksi yang perlu dieliminasi antara lain penjualan dan pembelian antar perusahaan, piutang dan utang, dividen, investasi induk pada anak perusahaan, serta transaksi persediaan dan aset tidak lancar. Selain itu, laba atau rugi yang belum direalisasi juga harus dieliminasi agar tidak menyebabkan laporan keuangan konsolidasi mengalami distorsi. Tantangan utama dalam proses eliminasi adalah kompleksitas transaksi, banyaknya entitas dan dalam kelompok usaha, perbedaan kebijakan akuntansi, serta melakukan identifikasi dan rekonsiliasi transaksi internal. Kesalahan eliminasi dapat menyebabkan salah saji laporan keuangan, meningkatkan risiko audit, mengganggu kepatuhan, serta menurunkan kepercayaan investor dan stakeholder. Secara keseluruhan, jurnal ini relevan dengan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 karena memberikan pemahaman mengenai pentingnya eliminasi transaksi antar perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang akurat, transparan, dan mencerminkan kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan atas jawaban UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 secara keseluruhan dan studi kasus konsolidasi ini. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyaknya kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.